Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil studi kasus kami mengenai optimasi penjadwalan ruang rapat menggunakan algoritma brute force dan greedy. Perkenalkan, nama saya Naila Rahma. Dan saya dari Sikornia Putra. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari kita membuat studi kasus tersebut adalah karena ruang rapat yang jumlahnya terbatas sering tidak sebanding dengan banyaknya rapat yang harus dijadwalkan setiap hari. Kondisi ini menyebabkan banyak jadwal saling tumpang tindih sehingga menimbulkan bentrokan penggunaan ruang. Staf administrasi pun mengalami kesulitan dalam menentukan kombinasi jadwal yang paling optimal apabila dilakukan secara manual. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi otomatis yang mampu memilih rangkaian rapat terbanyak tanpa tabrakan waktu. Permasalahan ini secara langsung berkaitan dengan interval scheduling problem, yaitu masalah penjadwalan untuk memilih interval non-overlap sebanyak mungkin. Data dari studi kasus ini ada rapat A pada jam 8 sampai jam 10, rapat B pada jam 9 sampai jam 11, rapat C jam 10 sampai jam 12, rapat D jam 13.00 sampai jam 15.00, rapat E jam 14.00 sampai jam 16.00, rapat F jam 8.00 sampai jam 17.00. Tujuannya adalah untuk menentukan jadwal optimal tanpa bertabrakan. Adapun metode penyelesaiannya menggunakan algoritma 1 brute force, yaitu metode ini memeriksa seluruh kombinasi jadwal yang mungkin lalu memilih kombinasi yang valid tanpa bentrok dan memiliki jumlah rapat terbanyak. Pendekatan ini selalu menghasilkan solusi optimal, namun memiliki waktu komputasi sangat besar karena jumlah kombinasi meningkat secara eksponensial. Yang kedua, algoritma greedy. Metode greedy bekerja dengan mengurutkan rapat berdasarkan waktu selesai, lalu memilih rapat yang berakhir paling cepat. Setelah itu, hanya rapat yang mulai setelah rapat sebelumnya selesai yang akan dipilih. Pendekatan ini jauh lebih efisien dan tetap menghasilkan solusi optimal pada kasus interval scheduling. Berikut adalah pseudocode dari algoritma 1 brute force, yaitu pertama, kita menentukan jumlah total rapat, lalu setiap ukuran kombinasi, misalnya kombinasi berisi 6 rapat, lalu 5, lalu 4, dan seterusnya. Algoritma akan mengecek semua kemungkinan susunan rapat dengan ukuran tersebut. Setiap kombinasi diperiksa satu persatu untuk memastikan tidak ada waktu yang saling tumpang tindih. Jika ditemukan satu kombinasi yang sepenuhnya valid, yaitu tidak ada overlap sama sekali, maka kombinasi itu langsung dikembalikan sebagai solusi. Yang kedua ada algoritma greedy. Pertama, semua rapat diurutkan berdasarkan waktu selesai, dari yang paling cepat selesai hingga yang paling lama. Setelah diurutkan, kita memilih rapat pertama sebagai titik awal, karena rapat ini selesai paling awal dan memberikan ruang terbesar untuk rapat berikutnya. Selanjutnya, kita memeriksa satu persatu rapat berikutnya. Setiap rapat akan dipilih jika waktu mulai rapat tersebut lebih besar atau sama dengan waktu selesai rapat berakhir yang sudah dipilih. Jika syaratnya terpenuhi, rapat itu ditambahkan ke dalam jadwal. Kompleksitas algoritma. Algoritma brute force, pendekatan brute force bekerja dengan mencoba seluruh kemungkinan kombinasi jadwal yang mungkin, sehingga jumlah kasus yang harus diperiksa mencapai 2 × n. Setelah menghasilkan setiap kombinasi, algoritma tetap perlu melakukan pengecekan interval satu persatu untuk memastikan tidak ada bentrok, sehingga menambah faktor n dalam proses evaluasi.
Hal ini kompleksitas waktunya menjadi O dalam kurung 2 pangkat N kali N tutup kurung, yang berarti waktu eksekusi akan meningkat secara eksponensial seiring bertambahnya jumlah rapat. Karena itu, metode brute force tidak layak digunakan pada dataset besar. Yang kedua ada algoritma greedy, earliest finish time first. Algoritma greedy memulai proses dengan mengurutkan rapat berdasarkan waktu selesai yang membutuhkan waktu O n log n. Setelah itu, algoritma melakukan seleksi interval dengan satu kali iterasi linear, yaitu O dalam kurung N, untuk menentukan rapat-rapat yang bisa dijalankan tanpa bentrok. Total kompleksitasnya tetap berada pada O dalam kurung N log N tutup kurung, sehingga jauh lebih efisien dibanding brute force. Efisien ini menjadikan algoritma greedy sangat cocok untuk aplikasi dunia nyata dengan jumlah data yang terus bertambah. Baik, selanjutnya ada source code-nya. Jadi di sini kami menggunakan bahasa Python. Bisa terlihat di sini kodenya. Kami memiliki format jam. Format jam kami itu 24 jam. Jadi ada pagi, siang, sore, dan malam. Lalu berikutnya ada data visualnya. Ini adalah data dari rapat itu, rapat A yaitu jam 8 pagi sampai jam 10. Lalu ada rapat B jam segini, rapat C, rapat D, rapat E, dan juga rapat F. Kami disini menggunakan format 24 jam, jadi di sini terlihat bahwa ada jam 15.00 itu berarti jam 3 sore, dan juga 16.00 itu berarti jam 4 sore. Lalu terlihat di sini kami membatasi waktu yang ada, jadi untuk rapat itu hanya bisa dijadwalkan dari jam 7 pagi hingga jam 16 atau jam 4 sore. Jadi jadwal yang melewati jam itu maka tidak akan masuk di sini. Setelah dipilih di sini, lanjut ke yang selanjutnya. Dan juga terlihat di sini juga ada algoritma. Kode dari algoritma greedy itu. Dan untuk di sini juga ada rumus dari algoritma greedy juga seperti tadi. Ini akan memberikan hasil dari rapat itu, dan dia akan memberikan status bahwa rapat itu diterima atau ditolak. Jika ditolak berarti itu bertabrakan dengan rapat lainnya atau udah melebihi waktu jadwal tadi. Untuk main programnya bisa terlihat di sini. Dan juga di sini untuk menampilkan hasilnya, hasil akhir itu. Jadi kita menampilkan algoritma greedy itu menampilkan waktunya berapa detik dan juga brute force itu berapa detik. Dan juga kita bisa menampilkan hasil akhirnya, jadi rapat yang terpilih itu apa saja, dan juga ada rapat yang tidak terpilih. Baik, selanjutnya ada hasil percobaan. Hasil dari percobaan kami sendiri itu seperti ini. Kami menampilkan tabelnya dengan berisikan rapat yang tadi sudah ada, rapat dengan waktu-waktunya juga, rapat B, rapat C, rapat D, rapat E, dan juga rapat F. Format waktunya 24 jam dan juga keputusannya diterima atau ditolak. Untuk yang diterima itu berarti dia memenuhi persyaratan waktunya. Seperti yang terlihat, rapat A itu pada jam 8 hingga jam 10 diterima, namun rapat B itu ditolak dikarenakan pada datasetnya sebelumnya rapat B itu tidak berurutan. Jadi rapat B itu malah rapat C itu lebih dahulu daripada rapat B dalam memasukkan data. Selanjutnya rapat C diterima, rapat D diterima, rapat E dan rapat F itu tidak diterima karena rapat E itu bertabrakan dengan rapat D. Di sini kami memberikan alasannya.
Ada juga rapat F itu ditolak karena bertabrakan juga dengan rapat D, dan semua rapat karena rapat F itu melaksanakan rapat pada jam 8 pagi hingga jam 5 sore, dan juga terlihat bahwa ini melewati jadwal yang ada. Untuk hasilnya di sini bisa terlihat uji performa dataset dengan suatu rapat, mempersiapkan data acak realistik dari jam segini untuk menghitung greedy itu selesai dalam waktu di bawah 1 detik, bahkan 0,000017 detik. Untuk penghitungan dari algoritma brute force itu memang sedikit lama, itu pada hampir 4 detik, yaitu di 3,943543 detik. Untuk hasil akhirnya bisa terlihat di sini, kami menampilkan waktu yang tadi dan juga jadwal final terpilihnya rapat tadi. Sini bisa terlihat. Jadi untuk analisis hasilnya, algoritma greedy mampu menyelesaikan proses penjadwalan dengan sangat cepat, terutama karena hanya memerlukan satu kali penyortiran dan seleksi sederhana. Sebaliknya, brute force memang menghasilkan solusi optimal, tetapi waktu eksekusinya terlalu lama. Bahkan untuk jumlah data yang tidak terlalu besar, waktu eksekusinya sangat lama. Pada kasus interval scheduling murni, greedy terbukti mampu mencapai hasil yang sama optimalnya dengan brute force, namun dengan biaya komputasi yang jauh lebih rendah karena efisiensinya yang tinggi, skalabilitas yang baik, serta performa yang stabil pada berbagai ukuran data. Metode greedy menjadi pilihan paling tepat untuk diterapkan dalam sistem penjadwalan dunia nyata. Untuk kelebihannya sendiri, algoritma brute force itu memiliki kelebihan keunggulan utama itu berupa jaminan solusi yang benar-benar optimal karena seluruh kombinasi jadwal diberikan tanpa pengecualian. Untuk algoritma greedy atau earliest finish time first itu memiliki kelebihan kinerja yang sangat cepat dan juga ringan karena pemilihan hanya berdasarkan urutan selesai paling awal. Pada kasus interval scheduling, metode ini juga tetap menghasilkan solusi optimal. Efisiensinya membuat greedy cocok untuk aplikasi real-time dan sistem penjadwalan yang membutuhkan respon instan. Untuk kelemahannya sendiri, itu ada yang brute force itu terletak pada waktu eksekusi yang sangat lama akibat jumlah kemungkinan yang meledak secara eksponensial. Pendekatan ini menjadi tidak efisien dan tidak layak digunakan ketika data semakin banyak. Untuk algoritma greedy itu memiliki kelemahan fleksibilitas yang lebih terbatas. Jika struktur masalah berubah, seperti pada wait interval scheduling atau kasus dengan constraint tambahan, metode greedy tidak lagi menjamin solusi optimal. Untuk kesimpulannya sendiri, studi kasus penjadwalan ruang rapat dapat diselesaikan dengan memodelkannya sebagai activity selection atau interval scheduling problem. Dalam pengujian, dua algoritma digunakan, yaitu brute force dan juga greedy. Brute force mampu memberikan solusi yang pasti optimal, namun tidak efisien karena komputasinya meningkat drastis saat jumlah jadwalnya bertambah atau datanya bertambah. Sebaliknya, algoritma greedy mampu menghasilkan solusi optimal dengan waktu eksekusi yang jauh lebih cepat dengan efisiensi yang tinggi. Greedy juga menjadi pilihan terbaik untuk diterapkan dalam sistem penjadwalan ruang rapat di dunia nyata. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.